Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami kepada satu perusahaan, yaitu nangkring seblak. Kenapa kami memilih nangkring seblak? Karena seblak adalah salah satu makanan khas di Jawa Barat, yaitu tepatnya Bandung, yang menjadi salah satu makanan favorit untuk anak remaja dan dewasa. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Zulfan, Rozan, Dara, Sheila, dan Tirza. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tirza. Yang pertama adalah profil dari nangkring seblak ini. Jadi nangkring seblak ini merupakan kedai pertama yang ada di Bandung dan juga Indonesia yang mengusung konsep menggunakan prasmanan. Nah, untuk nangkring seblak ini menyediakan 3 kuah, yaitu ada kuah nangkring, kuah asam pedas, dan juga ada kuah jadul. Nah, kenapa yang cara membedakan dengan seblak itu? Karena seblak ini tuh menggunakan wajan kecil atau katel dengan belasan kelakat dari bahan baku yang biasa digunakan untuk dipesan. Untuk jam operasionalnya itu untuk weekdays dan weekend itu ada jam 10 pagi sampai 10 malam. Untuk Jumat itu jam 1 siang hingga 10 malam. Untuk produk di nangkring seblak ini ada beragam, seperti toppingnya itu ada sayuran, kerupuk, siomay, suki, mie, batagor, dan juga ada aneka minuman. Selanjutnya ada proses distribusi. Yang pertama itu konsumen yang take away. Jadi yang untuk take away itu menggunakan plastik dan juga paper roll, diberikan juga jeruk nipis dan juga alat makan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu selanjutnya ada konsumen dine-in. Jadi mereka itu menggunakan wajan kecil juga dan juga alat pelangkat bambu. Jadi nanti konsumen itu mengambil langsung setelah pesanannya itu dipanggil oleh pelayan di sana. Lalu ada distribusi bahan baku. Proses distribusi bahan baku itu ke setiap cabang dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan juga hari Kamis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara. Selanjutnya untuk penyimpanan produk, di sini tuh ada 2 penyimpanan produk, yaitu ada penyimpanan bahan baku kering dan bahan baku langsung. Lalu yang kedua ada bahan baku basah dan bahan baku tidak langsung. Untuk bahan baku kering dan langsung itu disimpan berdasarkan jenis toppingnya supaya mudah dijangkau dan biasanya disimpan di bagian display. Lalu untuk penyimpanan bahan baku basah dan bahan baku tidak langsung menggunakan kotak penyimpanan dan biasanya itu disimpan di ruangan pendingin. Lalu untuk pengendalian stok barang, nangkring seblak ini mengidentifikasi produk makanan yang perlu di stok berdasarkan permintaan bagian display dan biasanya juga disesuaikan sama permintaan pelanggannya. Lalu untuk memesan bahan baku sesuai dengan permintaan pelanggan supaya tidak ada kelebihan stok maupun kekurangan, dan selalu mengaudit stok barang yang masuk dan memeriksa kualitas barang. Lalu yang terakhir ada memeriksa tanggal kadaluarsa dari bahan baku itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfan. Selanjutnya, transportasi supply chain. Transportasi dalam supply chain, perusahaan makanan harus efisien dan sesuai dengan karakteristik produk makanan yang seringkali memerlukan perhatian khusus terkait suhu dan waktu pengiriman. Dan perusahaan nangkring seblak menerapkan beberapa prinsip dalam transportasi supply chain mereka. Seperti yang pertama ada transportasi dengan pengendalian suhu yang baik. Yang kedua, mensinkronisasikan pihak logistik dengan bagian gudang agar tepat waktu. Memilih transportasi yang sesuai. Dan yang terakhir, memastikan pengemasan bahan baku aman dan baik. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi yang ada pada nangkring seblak yaitu proses produksi jangka pendek karena membutuhkan waktu singkat untuk produk makanan. Proses produksi nangkring seblak disesuaikan dengan permintaan konsumen, seperti dengan menyesuaikan level kepedasan, kuah, dan topping yang diinginkan konsumen. SOP dalam proses produksi. Yang pertama, sebelum seblak disajikan, pastikan bahwa wajan, kelakat bambu, dan nampan dalam kondisi bersih. Yang kedua, menerapkan personal higien yang baik dengan mencuci tangan sebelum menangani makanan. Yang ketiga, tidak menyentuh makanan dengan tangan telanjang atau selalu menggunakan sarung tangan atau utensil. Yang keempat, tim nangkring seblak hanya makan dan minum di tempat yang telah disediakan dan pada waktu yang telah ditentukan di masing-masing cabang. Yang kelima, dilarang memakan permen karet atau permen apapun selama proses memasak. Dan yang keenam, mencuci tangan secara berkala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila.
Selanjutnya ada pengadaan bahan baku. Nangkring Seblak memiliki sistem pengadaan bahan baku yang teratur setiap bulannya oleh vendor, disesuaikan dengan permintaan divisi purchase. Dan di Nangkring Seblak ini memiliki untuk pemilihan vendornya melalui cara survei dulu terlebih dahulu untuk melihat kualitas dan perbandingan harga. Kriteria utama dalam pemilihan vendor mencakup pelayanan, responsivitas, dan ketepatan pengiriman. Saat ini vendor yang dipilih telah memenuhi semua syarat mutu, kualitas, pengiriman, dan biaya. Nangkring Seblak berhasil menjaga kerjasamanya dengan vendor dengan melalui komunikasi yang baik. Dan bahan baku utama dari Nangkring Seblak ini yaitu cabai karena produksi per bulannya rata-rata 300 kg. Penggunaan barang dari bagian gudang. Tanggung jawab dari bagian gudang yaitu mengelola pengeluaran barang dari gudang dan melaporkannya secara rutin. Tindakan yang mereka lakukan yaitu mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan permintaan dari bagian display. Melaporkan pengeluaran barang setiap minggu kepada bagian keuangan. Yang ketiga, mengarsipkan laporan pengeluaran barang. Dan ada yang kedua, bagian display. Tanggung jawab mereka mengajukan kebutuhan barang dan memastikan validitasnya sebelum pengeluaran. Tindakannya yang pertama yaitu mengisi kebutuhan barang di spreadsheet sesuai dengan kebutuhan display harian. Yang kedua, mengajukan kebutuhan barang kepada bagian ulang untuk validasi. Yang ketiga, memantau aktivitas pengeluaran barang untuk memastikan transparansi dan akurasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rozan. Kendala dalam proses produksi adalah dari segi kualitas dan bahan baku. Karena kualitas dan bahan baku ini ditentukan oleh musim dan cuaca yang tidak menentu. Maka itu solusinya adalah membandingkan dari vendor-vendor lain mengenai kualitas bahan bakunya. Namun mereka tetap menggunakan vendor utama. Jadi yang vendor utama itu sendiri tidak ada kendala seperti dari segi pengiriman maupun kualitas. Manajemen risiko yang diterapkan pada perusahaan Seblak Nangkring ini sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko seperti keracunan makanan, fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua, mengevaluasi risiko tersebut. Ketiga, memprioritaskan kualitas bahan baku dengan memastikan perencanaan operasional supply chain sesuai dengan rencana dari awal. Yang selanjutnya, memastikan semua variabel dalam operasional mematuhi semua regulasi. Selanjutnya, pengendalian kualitas produk yang baik dan memastikan pemasok pemilik standar kualitas yang sama dengan produk. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari operasional supply chain management dari Nangkring Seblak yaitu peranan operasionalnya sudah cukup baik karena mengurangi pemborosan dari segi biaya dan waktu, dan selalu memeriksa atau mengaudit kualitas dari bahan baku sehingga menghasilkan produk yang baik. Dan yang paling penting adalah memastikan produk dan layanan sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga hasil konkretnya adalah memiliki banyak pelanggan. Tetapi mereka kedepannya akan tetap selalu mengevaluasi agar menjadi lebih baik lagi. Sini adalah dokumentasi saat kami mewawancarai Seblak Nangkring. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.